Hai hai hai, sebelum menonton, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, 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 jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 57 dipersatukan kembali. Karya Via Raya. Jantung yang bersemayam di dalam tubuhmu adalah jantung mendiang kekasih Theo. Jadi kau akan menderita karena merindukan Theo. Kau tahu kenapa? Karena pemilik asli jantung itu adalah pria yang sangat mencintai Theo. Jelaslah ke suara sebelum akhirnya pria itu pergi meninggalkan putranya. Sebelum Lakeswara memutuskan untuk menjadikan Petrus sebagai pendonor, ia mencari segala informasi pribadi pria itu. Selain hanya pria sebatang kara yang dibesarkan di panti asuhan, Petrus juga memiliki seorang kekasih yang tidak lain adalah Theona. Pria itu tiada karena ulah orang suruhan Mary karena dianggap sebagai penghalang atas pernikahan Theona yang telah direncanakan. Lakeswara tahu betul betapa Petrus dan Theona saling mencintai. Jadi, demi menghentikan aktivitas buruk putranya yang keluar masuk hotel, ia memutuskan untuk membuat putranya berhenti. Dengan menanamkan jantung Petrus di tubuh putranya, Lakeswara yakin Iko Sagon akan langsung jatuh cinta pada Theona. Begitu juga dengan Theona yang akan langsung jatuh cinta pada Iko Sagon, meski pernikahan itu dilakukan atas dasar paksaan. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Lirih Iko Sagon diiringi bulir-bulir benih yang jatuh mengaliri luka di wajahnya. Bisa dibayangkan betapa perihnya luka pria itu setelah terkena asinya air mata. Namun, rasa sakitnya tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya. Melihat putranya yang terlihat sangat tidak berdaya membuat Hexagon semakin hancur. Meskipun ia kesal atas apa yang telah putranya perbuat, namun rasa sayangnya jauh lebih besar daripada rasa kesalnya. Ia lekas mendekat dan memeluk putranya. Sabar ya sayang, Mami yakin kau dan Theo akan segera dipertemukan dan dipersatukan kembali. Jadi berusahalah terus untuk mencari dan tebus segala kesalahanmu, kata Hexagon menenangkan. Namun, ucapannya tidak sekedar untuk menenangkannya saja, tetapi juga berisi nasihat. Hexa, panggil Lakeswara. Pria itu kembali karena istrinya tidak mengikutinya. Sebentar. Hexagon menjawab setengah berteriak. Mami temui papi dulu ya. Kau tunggu sebentar di sini dan Mami akan kembali untuk mengobati lukamu. Sambung wanita itu beranjak bangun dan langsung menghampiri suaminya. Sementara Iko Sagon, pria itu beranjak bangun dan berjalan keluar dengan langkah terseok-seok. Ia masuk ke dalam mobil dan mengendarainya ke rumah. Hari ini ia merasa lebih kacau dari hari sebelumnya. Sampai di rumah, pria itu langsung menuju kamar mandi di kamarnya. Ia berdiri di bawah air mengalir sambil menunduk. Pantas saja jantung ini tidak bisa dikendalikan setiap kali aku dekat dengan Theo. Lirih Iko Sagon sambil memukul-mukul dadanya. Merindukan seseorang yang tidak bisa digapai itu rasanya sangat menyakitkan. Apalagi mengingat ucapan ayahnya yang begitu menusuk hatinya. Benar, memang benar orang sekejam dirinya sudah sepantasnya tiada.
Seharusnya aku mati saja begitu transplantasi jantung berlangsung, daripada aku hidup tapi hanya bisa menyakiti hati dan fisik Theo saja. Sesal Iko Sagon. Padahal hidup dan mati ada di tangan Sang Pencipta. Malam harinya, Iko Sagon tidak bisa tenang. Rencananya ia ingin tidur, tetapi tidak bisa memejamkan matanya sama sekali karena tidak terbiasa tidur sendirian. Ia biasanya akan memeluk Teona dan kali ini ia harus memeluk Guling. "Kau di mana, Theo? Tidak bisakah kau pulang?" Iko Sagon menatap sendu kasur di sebelahnya. Ia mengingat malam di mana Teona sakit. Ia merasa malam itu adalah malam yang paling membahagiakan. Namun untuk saat ini, malam itu membuatnya sesak. Ia terlalu merindukan istrinya sampai-sampai tidak bisa bernafas. "Kenapa kalian tidak juga memberiku kabar? Kalian sudah menemukan keberadaan Theo, kan?" Iko Sagon menghubungi anak buahnya karena tidak tahu harus melakukan apa. Ia sudah berusaha mencari tetapi tak kunjung menemukannya. "Maaf bos, nanti seandainya kami menemukan Nyonya Theo, kami akan langsung mengabarinya pada bos." Mendengar jawaban anak buahnya, Iko Sagon langsung membanting ponselnya hingga tercerai-berai. "Dasar anak buah tidak berguna. Jumlah kalian sangat banyak, tapi hasil kerja kalian nol besar." Pria itu terlihat sangat frustasi, padahal Teona menghilang belum ada 2 hari. Apalagi kalau sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan sampai bertahun-tahun. Akan jadi seperti apa nasib Iko Sagon? "Aku merindukanmu, Theo," lirik Iko Sagon frustasi. Ia mengedarkan pandangan dengan tatapan kosong, kemudian beranjak menuju ruang ganti dan membuka lemari pakaian Teona. Ia meraih baju dan memeluknya erat. Ia menghirup dalam-dalam aroma Teona yang masih melekat di baju itu. Setelah merasa lebih baik, ia meletakkan kembali baju itu ke tempatnya. Entah apa yang sedang Iko Sagon pikirkan, tetapi raut wajahnya terlihat sangat serius. Ia bergegas keluar dari ruang ganti dan meraih dompet juga kunci mobilnya. "Aku butuh sesuatu yang bisa menghiburku," bisik Iko Sagon dalam hati. Pria itu mengemudikan mobilnya ke sebuah klub malam. Ia memesan minuman 1 botol dengan menenggaknya hingga habis tak bersisa. Ia memesan lagi dan lagi sampai berjejer banyak botol kosong di depannya. "Aku pikir aku bisa melupakan Theo sebentar saja, tapi ternyata aku salah. Aku justru semakin teringat senyumannya yang, Theo, kembalilah. Aku janji akan bersikap baik padamu," gumam Iko Sagon tersenyum miris. Samar-samar ia melihat bayangan Teona di sana. Ia mengulurkan tangannya berusaha untuk meraih, tetapi wanita itu justru berjalan menjauh. Tidak ingin kehilangan untuk yang kedua kali, Iko Sagon beranjak mengejar dengan langkah terhuyung. Baru sempat menyentuh bahu seorang, pria itu jatuh pingsan. Beberapa pengunjung terkejut dan mulai mengerumuni Iko Sagon. Mereka bertanya-tanya tentang identitasnya. Tidak lama setelah Iko Sagon pingsan, tubuh pria itu diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil. Tiger, anak buah yang entah datang dari mana, membawanya pulang ke rumah orang tuanya. Dingin, sentak Iko Sagon kaget.
Air dengan balok-balok es kecil diguyur ke seluruh tubuhnya. Semula, pria itu dalam keadaan tidak sadarkan diri karena terlalu banyak minum. Akan tetapi, ia langsung membuka matanya lebar-lebar sambil menggigil kedinginan karena guyuran air es balok. "Istrimu menghilang dan kau malah pergi ke klub malam dan minum-minum?" tanya Lakeswara dingin. Pria itu benar-benar tidak habis pikir dengan putranya. Selama ini, sikapnya sangat menyebalkan dan ia pikir akan berubah setelah menikah dengan Teona. Ia juga beberapa kali mengancam, tetapi hasilnya tetap sama saja. Tidak ada perubahan apapun dan justru malah semakin parah. "Apa kau sudah bosan hidup, hah?" sambung Lakeswara tidak melihat putranya mendengarkan seruannya. Rasa kesalnya seakan belum reda meski sore tadi sudah memberi banyak pelajaran pada putranya hingga habis-habisan. Apalagi setelah melihat keadaan Iko Sagon saat ini. Rasanya tidak akan cukup hanya dengan mencoret namanya dari daftar keluarga. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.